Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Ditya Ramadan, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah telaah materi bahasa Arab MA. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, mata pelajaran bahasa Arab di MA atau Madrasah Aliyah ini merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik dalam hal reseptif atau menerima maupun produktif. Nah, jadi kemampuan berbahasa Arab dan sikap positif terhadap bahasa Arab ini sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang memang digunakan dalam agama Islam, yang mana sumber-sumber ajaran Islam itu berbahasa Arab seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab bahasa Arab lainnya. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013 ini? Baik, cukup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu tujuan mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik secara lisan ataupun tulisan yang mencakup 4 maharoh. Nah, apa sih 4 maharoh itu, teman-teman? Baik, terima kasih. Jadi 4 maharoh itu ada maharotul istima, maharotul kalam, maharotul qiraah, dan maharotul kitabah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam hal mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwasannya bahasa Arab ini memang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, yang mana sumber-sumber ajaran Islam itu ada Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab bahasa Arab lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Nah, maka dari itu peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan dari mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013 ini? Baik, cukup ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MA ini terdapat 2. Yang pertama yaitu bahan yang berupa wacana lisan dan tulisan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi komunikatif. Nah, yang pertama yaitu bahan yang berupa wacana lisan dan tulisan. Nah, biasanya itu berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, hari-hari besar Islam, dan tokoh-tokoh Islam.
Nah, itu semua untuk melatih 4 aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu fungsi komunikatif. Nah, fungsi komunikatif ini terdapat beberapa bagian, yaitu mengenalkan diri atau orang lain, ataupun asal negara ataupun daerah, kemudian menyatakan keinginan dan hubungan keluarga, memberi perintah, melarang, meminta izin, mengucapkan selamat dan meresponnya, mengemukakan pendapat, meminta perhatian dan memberi pengumuman, deskripsi bentuk, timbangan, sifat dan karakteristik benda, kemudian menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan menjenguk orang sakit, kemudian memberi saran, berpamitan, mengucapkan selamat datang dan selamat jalan, menanyakan tindakan dan kejadian masa lampau, kemudian menanyakan tindakan dan kejadian masa sekarang dan masa yang akan datang, memberi dan meminta informasi tentang beberapa ajaran agama di Indonesia, kemudian membandingkan, mendeskripsikan peristiwa, mengapresiasi sebuah karya, memberikan harapan, menanyakan tujuan sebuah aktivitas. Nah, itu dia teman-teman, 2 ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai 2 ruang lingkup tadi? Baik, cukup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, alokasi waktu ini dihitung per pekan. Nah, jadi untuk kelas 10 itu per pekannya 4 jam, sedangkan kelas 11 itu per pekannya 2 jam, dan yang terakhir yaitu kelas 12 itu per pekannya 2 jam. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Arab MA ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Nah, beban belajarnya itu 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit. Nah, setelah sebelumnya di MTS itu beban belajarnya hanya 40 menit, maka pada tingkat MA ini ditambah 5 menit menjadi 45 menit. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MA ini? Baik, cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.